Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa ghnina bifadlik aman siwak amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan jutaan nikmat karunia, wabil khusus nikmat iman dan Islam, nikmat sehat yang sekaligus juga sempat. Nuwun sewu, sami sehat Bapak Ibu sedaya nggih? Sehat. Insyaallah sehat yang bermanfaat nggih. Insyaallah. Karena nikmat sehat adalah nikmat puncak kita. Karena banyak yang sedang sakit hari ini, maka betul-betul nikmat ini harus kita syukuri bersama. Karena dengan sehat kita bisa berjamaah, dengan sehat kita masih banyak melakukan aktivitas yang lain yang bermanfaat. Karena kalau sedang sakit, Masya Allah semuanya terasa tidak nikmat, apapun tidak nikmat. Sehingga ketika kita pernah merasakan sakit, betapa nikmatnya sehat. Namun seringkali karena al-insan makanul khotowa nisyan, seringkali kita lupa bahwasanya nikmat yang puncak ini malah seringkali tidak kita syukuri dan tidak kita manfaatkan, sebaliknya malah seringkali mengkufuri banyak nikmat Allah yang lain. Dan mudah-mudahan dengan bermajelis ilmu kita bisa watawasobil haq, watawasobis sober, kita saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Selanjutnya salam beserta sholawat senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, sang khotamun nabiyyin, sang uswah hasanah, yang dalam hal ini seringkali al-fakir, saya secara pribadi itu seringkali malu karena uswah hasanah justru jarang terlintas di kepala kita, terkhusus kepala saya nggih, diingatan saya. Seringkali ketika melakukan sesuatu itu nggih sekarepe dewek. Semestinya kalau kita meyakini kemudian bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Nabi Muhammad adalah panutan hidup kita, uswah terbaik kita, semestinya apa yang kita lakukan kita sandarkan kepada apa yang menjadi sunah-sunahnya. Ketika kita mau minum, kita membayangkan Nabi kita cara minum. Ketika kita mau tidur, semestinya kita membayangkan beliau ketika mau tidur, dan seterusnya. Karena agama Islam adalah agama yang paling komplit dalam mengatur kehidupan kita di dunia maupun nanti kelak di akhirat. Maka mudah-mudahan malam ini Al-Fakir menasihati diri pribadi yang mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Mari senantiasa betul-betul menegakkan sunnahnya. Maka cara yang paling baik menegakkan sunnahnya dengan mengetahuinya terlebih dahulu nggih. Bagaimana kita bisa belajar dengan sirah nabawi di YouTube nggih pun kathah. Lah itu tinggal nanti kita belajar bagaimana Nabi minum, Nabi tidur, Nabi semuanya. Sehingga apa yang dilakukan Nabi semestinya menjadi contoh yang kemudian menjadi perilaku kita. Karena Imam Syafi'i juga ngendika, al ilmu ma nafa'a, ilmu itu yang bermanfaat. Laisal ilm ma hafidho, tidaklah ilmu itu apa-apa yang dihafal. Kadang kalau kita hanya belajar untuk menghafal, untuk mengetahui, untuk kemudian kita menjadi pintar, itu hanya berakhir pada perdebatan. Sementara
Imam Syafi'i mengatakan al ilmu ma nafa'a, ilmu itu yang bermanfaat. Atau ditambahi sebelumnya Imam Hasan Basri juga pernah ngendika bahwasanya ilmu itu tentang apa-apa yang masuk ke dalam hatimu, yang menjadi perilakumu, yang bermanfaat bagi dirimu dan yang lainnya. Kinten-kinten ngaten. Maka Al-Quran memberitahukan ke kita, Al-Quran itu kurang lebih ada 3 pokok bahasan. Yang pertama Al-Qasas, kisah-kisah. Bagaimana memang cara kerjanya kisah itu memang masuknya ke hati. Kisah itu mungkin misal durasinya 1 jam, barangkali kita hanya mengenangnya yang 1 menit. Namun yang 1 menit itu yang biasanya mempengaruhi hati kita. Pun dengan banyak kisah, mungkin kita tahu banyak kisah, sedikit yang masuk ke hati yang menjadi ilmu bagi kita. Itulah cara kerja kisah. Maka ada istilah iman dulu baru Quran. Seberapapun banyak Quran yang dihafal, ketika itu tidak didasari iman, nggih kados penjajah dulu nggih, yang kita tahu bahwasanya penjajah itu mengirim orang untuk belajar di Mekah sana, yang kemudian untuk mendekati muslimin di Indonesia. Apa kelemahan-kelemahannya dipelajari. Lah itu yang kemudian membuat penjajah begitu lama di Indonesia. Atau sekarang penjajahnya sudah di luaran sana, ning sistemnya masih tertinggal di Indonesia. Ngaten nggih, karena memang beliau adalah orang yang diutus untuk mempelajari kelemahan muslimin. Lah, maka dari itu akidah kita semestinya kuat dulu, baru nanti kemudian ketika kita belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, betul-betul kita menganggapnya sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi kita. Dan sampai hari ini saya merasa diri saya barangkali banyak yang lainnya menganggap Al-Quran itu nopo kinten-kinten Bapak Ibu, sesuatu yang dibaca saja atau sebagai petunjuk atau bagaimana, kinten-kinten. Lah ini karena awal nggih kados Sugi kok masih kirang bersemangat. Harusnya Syawal itu meningkat. Ini kayaknya masih lempogen sedaya kata saya. Lah ini saya buka dengan mengingatkan kembali karena syahrul Ramadan, syahrul Quran. Jadi saya mengingatkan kembali intinya Al-Quran itu ada 3 nggih pokok bahasan. Al-Qasas, kisah-kisah, kemudian akidah, kemudian syariat. Nah, kalau memang misal kita memiliki usia yang sebagaimana Nabi juga bersabda, inna amaru ummati ma baina sitin ila sab'in. Sungguh usia atau umur kaumku itu, umatku itu sekitaran 60 sampai dengan 70 saja. Sekiranya kita belajar Al-Quran selama 60 tahun, kinten-kinten saged ngapal nopo saged mangertosi pinten lembar selama 60 sampai 70 tahun. Saged nggih. Khatam nggih. Lah nggih niku. Nggih. Lah ini nggih. Nggih. Lah berarti ini nggih. Berarti ini keberhasilan penjajah atau kemalasan kita walau alam nggih. Nggih. Lah ini memang sudah terbukti bahwasanya para kafirin itu betul-betul sudah menjauhkan kita dari panduan hidup kita. Nggih. Cara mesin niku, mesin kerja tidak sesuai dengan buku petunjuknya. Donge ngangge solar diisine bensin, nopo sebaliknya, donge mesin bensin diisine solar, maka jelas si mesin bekerja tidak maksimal atau bahkan justru rusak.
Lah ini yang terjadi di muslimin hari ini. Saya bukan kadang nggih sering nek inyong umure siki 40 luwih tahun hanus selembar acan kok urung dadi petunjuk kados niku. Nggih. Jadi ini tadabbur kita, mari kita mendalami nggih. Kemarin saya sebelum mengantar anak ke pondok, problem muslimin hari ini itu memang sepertinya tampak dari luar tidak ada masalah. Anak-anak belajar, tidak seperti anak-anak di Gaza. Di Gaza malah sudah 2 tahun libur panjang, mboten nonton sekolah. Tapi apa mereka tidak belajar? Nah, ada seseorang yang mengatakan justru mereka itu belajar di next levelnya, belajar di tingkat selanjutnya yang bahkan kita itu belum ngerti, belum menjangkau. Okay. Lah kita yang tampak sekarang ini normal, anak-anak sekolah, bapaknya kerja, ibunya juga sama, mungkin tampak normal kondisi. Namun demikian, apakah betul-betul belajar, kita kan juga belum tahu. Kalau belajar apa yang didapat, okay. Kalau memang mencari ilmu, ilmu apa yang dia ngerti, yang kemudian menjadi perilaku atau amalannya. Nah ini ukurannya kan nggak jelas sekarang. Lah maka sebaliknya teman-teman Gaza justru menyindir kita hari ini, sebenarnya yang terjajah siapa? Kata seniku. Kalau kami betul-betul kelihatan yang menjajah Israel dan sekutunya, Amerika, Inggris, Prancis, Spanyol dan seterusnya, berhadapan-hadapan, berantem, bom-boman, itu kelihatan. Dan sampai hari ini Palestina atau Gaza itu tidak pernah mengaku kalah. Nggak pernah mengaku kalah walaupun belum merdeka. Lah kita ini statusnya malah membingungkan. Dikasih kemerdekaan tapi dengan syarat yang begitu banyak. Syaratnya begitu banyak. Katanya merdeka tapi syaratnya kata. Lah ini merdeka atau bagaimana kan kita jadi tidak tahu sekarang. Semisal yang paling yang paling kita rasakan hari ini, misal sistem perbankan hari ini itu tidak bisa bergerak di sektor real. Artinya hanya memberikan permodalan begitu nggih. Lah itu kan sifatnya kapitalis. Sehingga kapanpun kita berusaha tidak pernah merdeka sejatinya. Kinten-kinten ngaten, selalu saja banyak syarat yang sehingga kita tidak pernah betul-betul merdeka seutuhnya. Lah, bagi teman-teman di Gaza justru sebaliknya, saya merasa merdeka karena saya tidak pernah mengikuti apa yang mereka mau. Kemerdekaan kan ngaten nggih. Atau manut baik, sing penting bisa sekolah. Ini saya jadi berpikir seperti itu hari ini. Kita ini merdeka atau enggak? Ini dari ketika ada diskusi dengan teman-teman di Gaza. Justru sebaliknya, barangkali malah sejatinya kita yang terjajah. Wong faktanya di sana anak-anak kecil sudah tahu Al-Qur'annya, di sini yang tua juga belum. Kan ngaten nggih. Jadi kita dijajah oleh ilmu-ilmu mereka, ideologi-ideologi mereka. Nah ini yang kemudian menggugah hati saya. Barangkali kita tidak perlu harus banyak-banyak yang kita tahu dulu, yang ringan-ringan saja dulu. Okay. Nah, kemarin ketika kami sebelum ngantar anak ke pondok, saya tanya, memang yang paling berat hari ini ketika kamu belajar, disuruh ngapal, tapi di sisi lain kadang seringkali tidak melibatkan Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Iqra-nya iya, kita membaca iya, tapi tanpa melibatkan Allah Ta'ala, maka ilmu yang kita dapat, ilmu yang kita baca itu hanya menjadi perkara, menjadi masalah saja. Oke? Karena kita juga mungkin pernah mendengar hafal Quran 7 juz, tapi pergaulan bebas misal kata seniku, itu sudah kayaknya kok
Sudah banyak yang kayak begitu. Lah kadang juga jadi akhirnya berpikir apa iya ini sudah di fase Al-Qur'an hanya sampai tenggorokan. Niki kan miris nggih karena terjadi di era kita. Apalat pitung juz apa 15 juz tapi tidak ada yang sampai ke hati. Hanya di leher saja iya wong liya ngerti apal pitung juz misal. Tapi seberapa banyak ayat-ayat yang sampai meresap ke hati wallahu alam. Lah ini yang kemudian saya teringat apa yang diriwayatkan Jundub bin Abdillah yang sering saya sampaikan. Karena ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Jundub ketika bersama Nabi saat beliau kecil kemudian tumbuh menjadi pemuda yang kuat itu belajar iman. Fata'alamnal iman qabla nata'alamnal Qur'an. Jadi belajar iman terus dulu baru kemudian nata'alamnal Qur'an fasdadna bihi imanan. Kemudian ketika kami belajar Al-Qur'an bertambahlah keimanan kata seniku. Jadi memang kita sepertinya terjebak hari ini untuk banyak-banyakan apalan, untuk cepat-cepat selesai khataman dan seterusnya tanpa merasa rugi bahwasanya kita tidak mengerti apa-apa. Kata seniku nggih. Jane kan kedae mestinya kita sekarang muhasabah. Lah niki muhasabah mawon lah nggih. Saya mengajak muhasabah. Kita khatam bolak-balik, betul enggak ada ruginya membaca Al-Qur'an walaupun tidak tahu artinya sama sekali. Karena banyak kemuliaan, nggih. Namun semestinya kita sendiri niki ingkang rugi kalau sampai Al-Qur'an tidak sampai menjadi huda, tidak menjadi petunjuk. Kan ngaten nggih. Napa mboten ngraos rugi? Lah ini masalah ini. Karena puncak penjajahan, keberhasilan penjajahan itu ketika yang dijajah ndak ngerasa. Nggih, mboten kerasa. Kalau kita tidak merasa dijajah, lah itu berarti keberhasilan penjajah. Dan hari ini memang baru kerasa ketika ada perang Iran, Gaza, itu udah mulai terbuka pelan-pelan bahwasanya oh ya selama ini berarti saya diapusi. Begitu nggih. Sepertinya Amerika senjatanya canggih-canggih, jebule ya nganggo drone murahan bisa meledak juga. Lah ini kan kita kayak diapusi begitu. Seolah-olah mereka adidaya, merasa kita menganggap Amerika itu kuat sekali lah, nggak mungkin terkalahkan kata seniku nggih. Tapi jebule nganggo bom-bom raketan dewek ya meleduk juga tank-tanknya. Lagi itu kan kayak kita diapusi, kita tertindas terus. Dolar hari ini 17.000 itu ya jane nggih hapus-hapusan saja gitu. Lah, saya mengajak kepada diri saya pribadi, apa iya sih wong mangan kari mangan istilahnya nggih. Maksudnya kita tidak harus bergantung. Arep orang nganggo dolar juga kita bisa kata seniku. Lah, ketika saya berpikir lebih simpel lagi karena ini untuk mewujudkan satu ayat tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika saya punya ilmu menanam padi, misal bismillah saya tanam, nanti saya olah, nanti juga saya makan. Dalam proses itu kita melibatkan Allah. Dan ini saya juga cukup mind blowing atau mandan apa? Wih, iya ya kata seniku. Ketika saya menyimak kajian saudara kita di Aceh. Kalau kita menjalankan Islam secara benar, kata beliau, kita insya Allah sebagai muslim pun sedekah nggih. Sedaya pun sedekah nggih. Nggih. Katanya kan kalau kita bersedekah, kata Al-Qur'an niki, kan balasannya 700 kali lipat. Yang kita dengar nggih, enggak usah terlalu abot-abot. Kita mendengarnya begitu nggih.
Ning sampai meyakini napa mboten? Meyakini napa mboten? Apa ndean sih ya ndean? Lah ini masih menjadi masalah begitu. Lah eh, beliau mengatakan kalau kita betul-betul meyakini semestinya memang betul 700 kali lipat. Jadi misal saya nanam 1 butir padi, semestinya jadi 700 butir padi. Kan ngaten nggih? Nah, ini sedang diuji. Di sana ada satu pondok pesantren yang memiliki sawah, kebun, persawahan, perkebunan ngaten. Lah, beliau menguji itu. Hari ini baru bisa 7 kali lipat. Misal umpamanya genteng mriki wonten tani ingkang bertani, ingkang bersawah 1 hektar butuh berapa kilo gabah? Dalam nggih. Lah nggih. Nggih. Jadi memang ya sudahlah, kita memang benar-benar terjajah kata Sugi. Negeri agraris nggak boleh bertani. Kalaupun bertani sudah bisa dipastikan rugi. Ngaten nggih? Karena saya ngobrol di beberapa kelompok tani, salah satunya kelompok tani di Tepus. Nggih. Nggih. Pokoknya rugi lah. Nggih. Itu kenapa kan karena sistem nggih. Karena sebuah sistem. Misal pengen mupuk, pupuknya wis langka. Lah kenapa mupuk? Kan ngaten pertanyaannya. Ya ben subur. Kata siapa pupuk bikin subur? Wong nek mboten te pupuk tanahé gersang. Kan ngaten nggih. Leres napa mboten niki? Saya belajar begitu. Siki kowe kudu dipupuk, nek ora dipupuk ora woh, kata beberapa petani begitu. Disemprot, nek ora disemprot wis macam-macam niku. Apa iya dulu begitu susahnya? Kan nggih mboten kata Sugi nggih. Nggih. Riyin kathah napa niku ketupluk, napa ingkang kelip-kelip malah seniki pun mboten nonton. Kunang. Lembing bangsane. Kathah riyin. Itu yang kita sebut hama. Dulu banyak hama, tapi kok beras kita sampai ekspor, sampai kirim ke Vietnam, ngaten nggih, yang sekarang malah kita ngambil dari sana. Lah ini apa masalahnya begitu? Lah kalau kita nggak sadar juga, berarti memang penjajah sudah sangat berhasil menjajah Indonesia hari ini. Maka saya berpikir Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita merdeka saja dulu. Kitanya, nggih, sebagai individu, sebagai masyarakat kecil ini kitanya dulu yang merdeka. Saya sampaikan di kelompok tani tadi, lah apa iya harus begitu? Yang harus saya ya, nggih, keharusan kita hidupkan yang betul-betul wajib itu kan bar syahadat, salat nggih. Leres napa mboten niki ngobrol mawon lah. Salat nggih. Napa bertani napa kerja? Enggak usah dulu mau ngobrol ke sana, nggih. Yang wajib itu kan salat. Enggak ada kewajiban yang lain, jangan diwajib-wajibkan lah. Lepaskan dulu beban-beban hidup. Wajib sekolah, enggak wajib. Yang wajib itu belajar. Karena buktinya banyak. Saya yakin jamaah, ibu, bapak, teman-teman pernah mendengar Thomas Alva Edison nggih. Nggih, sing nggih listrik lampu niki. Nate sekolah hanya 3 bulan. Saking nakalnya guru-gurune bebeh dibalik kena ngomah. Berarti mangan bangku sekolah mung 3 sasi. Tapi nggih Masya Allah kalau beliau muslim ini jariahnya sampai hari ini nggih. Al ilmu yuntafa'u bih itu. Tapi sayangnya kafir. Kalau mengenal konsep jariahnya sampai sekarang. Beliau sekolah hanya 3 bulan.
Tapi untuk menemukan lampu pembelajarannya 14.000 kali. Gagal bikin lagi, gagal bikin lagi, gagal bikin lagi, terus belajar sampai akhirnya menemukanlah bola pijar namanya, yang kita kenal hari ini lampu. 14.000 niku bukan waktu yang pendek nggih. Belajarnya terus menerus itu. Lah, ini maksud saya, kadang kita itu terkena fitnah akhir zaman namanya iluminasi. Jere kulak ndeyan niku. Jere nek ora sekolah dadi bodoh, jere nek ora sekolah ora sukses, jere nek ora sekolah angel kerja dan seterusnya. Lah persoalannya apa harus kerja? Harus kerja napa mboten? Kan enggak. Wong Losari nggih kathah ingkang dagang mboten kerja nggih. Jadi saya berpikir merenung seperti itu. Kayaknya wis lah. Saya pengen menjadi pribadi yang merdeka saja. Satu ketika saya makan apa yang saya tanam. Satu ketika saya minum dari mata air saya sendiri saja. Lah hari ini kan mata air juga kita nggak punya. Mpun gene aqua, misal nggih. Gunung kata siapa? Gunung punya kita. Wong yang ngebor juga ndak tahu siapa. Kita dapat banjirnya. Ngaten nggih? Lah, ini simpelnya kata seorang ulama mengatakan ya karena kita jauh dari Al-Qur'annya. Jauh dari Al-Qur'annya kita. Bagaimana tidak jauh? Wong selembar mawon mboten ngertos artine. Misal nggih yang paling belakang lah. Kan 3 kul nggih, yang terakhir itu. Misal Anas, Al-Falaq, Kulhu. Ini selembar nggih. Apa kita benar-benar memahami artinya? Insya Allah di sini semuanya paham. Tapi kan di luaran sana banyak sekali yang ndak paham. Ngaten. Semisal kul a'udzu birabbin nas. Kul itu katakan, a'udzu berlindung, birabbin nas. Tuhan, Tuhannya manusia. Nah, berlindungnya kan ke Tuhannya manusia nggih. Kalau untuk berbinas, malikinas, ilahinas. Itu kan intinya menungsa kiyen jaluk perlindungan kepada penguasanya manusia, yang bikin manusia, kan ngaten nggih. Jadi langsung total ke pusatnya. Nek arep njaluk dekengan niku dekengan pusat sedaya. Tapi kan kita memiliki mentalitas hari ini itu mentalitas nuwun sewu sangat budak. Nyaris kita memiliki mentalitas budak. Sing kerja wedi karo bose. Ya kan gitu-gitu nggih. Yang dagang wedi karo investore dan seterusnya. Jadi ketakutan kita kepada Allah itu ndak tahu ke nomor berapa. Pokoknya wedi nek nganti inyong dipecat kerja. Itu yang paling besar ketakutannya. Baru ketakutan sama Allahnya ndak tahu yang keberapa. Ngaten nggih? Apa sing kerja tok sing duwe ketakutan? Nggih mboten. Sing dagang sami. Sing napa-napa nggih sami. Jadi ketakutan kita bukan kepada Allah, tapi pada banyak berhala yang lain hari ini. Setan semakin canggih hari ini. Nek riyin kan sing jenenge syirik nyembah wit, nyembah patung, nyembah macam-macam nggih. Lho seniki nggih mboten kados niku modele. Modele ndak seperti itu. Modelnya lebih canggih. Mendewakan HP. Nah, ini yang menjadi perkara hari ini nggih. Siapa yang membuat perkara nggih enggak jauh-jauh yang duduk di sini. Karena yang duduk di sini orang tua semua nggih. Orang tua semua. Pengen anaknya junun cekeli HP, jeres wis rampung. Lah kok sekarang jadi pada ngeluh, jen bocah siki angel-angel ya Mas. Loh, sing angel sinten iki? Lah kurang lebih seperti itu. Oke. Lah, ini ya yang jelas ada pepatah buah jatuh ndak jauh dari pohonnya. Ini pasti jatuhnya dari kita juga yang membuat seperti itu. Lah maka saya berpikir ada baiknya
musola, masjid, yuk bikin asik. Lah kula wingi kula pengajian teng UMP nggih pengajiane Muhammadiyah nggih dari pagi sampai sore. Ya agak melelahkan tapi nggih banyak ilmu yang kita dapat di sana. Membahas terkait dengan akidah. Nggih. Akidah yang dibahas Kiai Tafsir ada 3. Nah, ini penting untuk saya sampaikan, kita berbagi nggih. Yang pertama akidah yang sifatnya dhon, yang sifatnya spekulatif kalau bahasa yang kemarin Kiai Tafsir sampaikan. Yang spekulatif sih singkados pundi, misal nggih. Sesuatu ayat di dalam Al-Qur'an, ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Ada yang toktel, ada yang harus ditafsirkan. Kados niku nggih. Lah area-area yang harus ditafsirkan ini itu masuknya akidah spekulatif. Misal kadang kita berantem gara-gara soft kudu rapet, kudu tempelan sikil apa ora misal. Lah sing yakin banget kudu nempel sikile menyalahkan yang enggak nempel misal. Dan seterusnya. Sing paling bener sing kaya ngapa itu kan juga kita belum tahu secara persis. Ngaten nggih? Kecuali dikembalikan kepada kalau Al-Qur'an tidak membahas semestinya hadis yang membahas. Ternyata di dalam hadis kan juga ada sekitar 16 hadis sahih yang dibahas di tarjih kalau wingine radi dangu nggih. Itu kan pada akhirnya Muhammadiyah itu mengambil satu hadis yang sahih yang sudah dirojih itu kan rapatnya secara lembut. Ngaten nggih? Yang lembut. Sekiranya saudaramu itu kalau bertempelan risih, ya aja maksa-maksa ditempel. Misalnya di sini kok nggih. Ya itu. Tapi kan bagi saudara kita yang lain pokoknya wajib sing jenenge rapet ya kudu nempel misal. Lah ini kan area-area dzon, area-area yang spekulatif. Sing paling bener endi itu kan kita nggak bisa menjustis. Ini yang sing paling bener dan seterusnya kan tidak boleh. Itu area akidah spekulatif. Lah Muhammadiyah semestinya menghindari hal itu, okay? Karena pada akhirnya kita kembalikan yang maha mengerti, yang maha tahu maksudnya adalah Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Kan begitu nggih kita kembalikan. Lah hari ini semestinya minimal kita kembali kepada 120-an tahun yang lalu. Maaf. 112 apa 14 sekarang nggih. 100 tahunan yang lalu bagaimana Kiai Dahlan itu sudah lebih maju, yaitu akidah transformatif. Akidah transformatif niku nopo? Nggih sudahlah, jangan gubes tentang perbedaan itu. Wong dari dulu kan juga sudah ada. Ngaten nggih? Tapi bagaimana yuk mentransformasi nggih misal wau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Neko sinau, neko maca kudu melibatkan Allah Ta'ala di dalam ilmumu. Lah carane melibatkan Allah dalam ilmu kita apa? Nggih napa mawon harus melibatkan Allah. Mau transaksi ingat Allah sehingga insya Allah tidak ada kecurangan. Mau minum ingat Allah sehingga mudah-mudahan insya Allah tidak tersedak, ora buru-buru. Lah kalau melibatkan Allah terus di dalam kehidupan kita, insya Allah kebaikan yang kita dapat. Ngaten nggih. Ini lebih transformatif, lebih kepada praktek-praktek kenyataan, nyata, ngaten. Minimal niku akidah kita hari ini. Kemudian kalau kita mentransformasikan Al-Maun menjadi ribuan sekolahan, rumah sakit dan seterusnya, ini akan lebih berarti, lebih bermanfaat. Karena khairunas anfa'uhum linas, bukan soleh pribadi, mboten usah balapan soleh-solehan pribadi mboten. Tapi bagaimana kesolehanmu akan tampak di kehidupan masyarakat, terasa ngaten.
Sebagaimana Allah berfirman di Quran surat Ibrahim 24-25, Allah menggambarkan Islam itu seperti pohon. Kemudian di Bukhari Nabi bersabda, kita seperti pohon. Ketika ditanya sahabat, pohon apa? Nabi menjawab, pohon kurma. Nah, kurma itu kan pohon nggih. Itu kan tidak lantas berbuah. Pasti dari akarnya dulu yang harus diperhatikan. Lah, seringkali namanya akar pohon sing boten ketinggal. Nggih. Napa akar itu kelihatan kan boten nggih. Akar itu selalu enggak kelihatan karena kerjanya di dalam tanah. Pun sama akidah itu kan enggak kelihatan, bukan ilmu. Maka kritik Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali, jangan mengajarkan akidah itu seperti ilmu yang dihafal, jangan seperti filsafat yang masuknya kepala tok, enggak meresap ke hati. Lah mengajarkan akidah seringkali dengan tauladan. Semisal bapaknya bangun siang, ya ndak usah nasihatin, kok tangi subuh, sholat, lewung ramane ya ora sholat, subuh misal sini kok nggih. Lah ini akidah. Karena sifatnya nanti meresap. Biasanya sesuatu yang meresap itu ndak dengan perkataan, tapi apa yang biasanya dilihat, akhirnya ditiru. Akhirnya yang ditiru terus itulah yang menjadi perilaku. Ngaten nggih? Lah akidah itu begitu cara ngajarkannya. Dengan kutwah, dengan tauladan. Barangkali kita jarang menasihati secara mulut, secara verbal, tapi karena tindakan-tindakan kita baik, insya Allah anak kita mengikuti baik. Kinten-kinten ngaten, ini kalau akidah. Lah maka akidah yang semestinya kita bangun di kultur Losari, di lingkungan Losari, di tradisi-tradisi Losari adalah tradisi yang sekiranya bermanfaat untuk diri kita, untuk orang lain atau sesama. Nah, ini yang kemudian kami dari Laizisme, kami pengen seperti itu. Karena di buku panduan kami, bagaimana intinya Lazis itu memiliki keberhasilan itu bukan banyaknya angka yang kami himpun. Nek misal beras ya berapa berat beras yang kami himpun, mboten patokannya mboten niku. Tapi efektivitas ketika kita mendistribusikan, orang itu terasa betul kemanfaatannya dan ada perubahan yang pada akhirnya merubah yang tadinya mustahik menjadi muzaki. Orang yang tadinya dizakati sekarang bisa berzakat. Itulah keberhasilan Lazisme kados niku. Lah maka nggih ngapunten, melalui majelis ini pula kami menghimbau kepada diri pribadi untuk sebagai pengingat dan mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Yang kita pikirkan hari ini adalah bagaimana ilmu kita, tenaga kita, pikiran kita bisa tidak bermanfaat untuk diri pribadi, keluarga, yang juga sesama. Kados niku nggih. Lah, kalau kita bisa seperti itu, kemudian kemanfaatannya terasa oleh semua, insya Allah untuk menggapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bisa dirintis dari qaryah thayyibah, dari desa yang sudah baik. Lah, desa yang baik ngapunten adalah desa yang tidak terjajah wau. Desa yang enggak terjajah adalah memiliki pribadi-pribadi yang tidak terjajah. Pribadi yang tidak terjajah adalah pribadi yang tidak lagi punya kewajiban apapun sebelum kewajiban kepada Allahnya terpenuhi. Kan ngaten nggih. Lah maka ada pertanyaan, kalau wingi menahan saya di masjid agak lama, yang lain sudah pada pulang jadi hanya berdua saja. Saya menyampaikan satu ayat yang kami tempel di dekat pintu masjid niku ngandap basement. Lan tanalul birru hatta tunfiqu ma tuhibbun.
kalian tidak akan pernah mendapatkan kebaikan purna, kebaikan puncak kalau kamu juga tidak memberikan apa yang paling kamu cintai. Ngaten nggih? Sekali lagi, kita tidak pernah mendapatkan kebaikan yang betul-betul baik dari Allah Sang Maha Baik kalau harta terbaik kita tidak pernah kita berikan. Saya memberikan satu contoh niki, ngapunten, saya berlindung kepada Allah, mudah-mudahan bukan takabur atau riya. Saya hanya memberikan satu contoh. Saya mencoba membuktikan satu ayat yang lain, wa may yattaqillah yaj'alhu makhrajan. Itu dulu saja, sepenggal pendek kita hafal semua. Barang siapa yang bertakwa akan dikasih jalan keluar atau solusi. Maka kenapa saya harus ragu-ragu ketika saya tinggalkan semuanya? Nggih, napa niku peluang ketika saya berdagang atau peluang ketika saya berkarir. Wis engko dhisit inyong tak ngurusi masjid. Itu tantangannya kan juga tidak ringan. Mbuh teng bojo kula piyambak, mbuh teng keluarga besarnya, itu kan masalah. Aja ngurusi masjid bae kan gitu nggih. Lah kok mangan apa? Aja ngasih mangan duit masjid. Nggih kan sampai keluar kata-kata itu, khawatir gitu. Karena cinta kepada saya ya khawatir, kan ngaten. Lah, saya sampaikan begitu. Saya sampaikan, saya tinggalin semuanya, mudah-mudahan itu adalah kebaikan puncak saya yang saya bisa berikan ke Allah. Dan saya berharap Allah yaj'alahu makhrajan. Allah memberikan jalan keluar. Dan nanti lanjutannya kan kita hafal semua, rezeki yang tidak diduga, tidak disangka, ngaten. Lah, kan hari ini kita hafal, ning kan baru dilapis kepala. Belum sampai ke hati. Beneran apa ora sih Gusti Allah ya? Kan kanten nggih. Lah ini bismillah saya coba. Saya coba bismillah. Jebule nggih urip. Saestu urip kula. Mangan duit masjid. Ya mangan nek liyane pada ngopi ya nyong ngopi. Kopi itu ya dari duit masjid. Kan ngaten nggih, blakas utamawan niki. Jadi tidak perlulah kita sekhawatir itu. Saya sampaikan ke saudara saya yang lain ya begitu. Bismillah, Allah Maha Kaya, lebih sugih ketimbang panjenengan. Kenapa saya harus khawatir? Kan ngaten nggih. Lah ini ranah akidah yang harus kita bangun sehingga kita mencapai kemerdekaan kita. Ada seorang sufi, beliau masya Allah, beliau dipenjara bolak-balik karena mempertahankan akidahnya. Beliau menyampaikan, ketika aku ini sudah menjadi hamba Allah, maka aku adalah penguasa untuk diriku sendiri. Oke? Jadi ketika kita menjadi hambanya Allah, justru sebaliknya dia merdeka sebagai individu. Jadi tidak ada lagi ketakutan. Allah lah yang memberi makan, Allah lah yang memberi rizki. Ngaten. Nah, sehingga ini sebagai penutup saya akan tutup dengan surat Yunus. Oke, surat Yunus 6263. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingat. Lah, kata depannya itu sudah memperingatkan. Deling-eling. Ingat bahwa wali Allah, para waliullah itu, hamba Allah yang benar-benar dicintai Allah itu cirinya dua. La khaufun alaihim, tidak lagi ada ketakutan, kekhawatiran, mbok ini, mbok itu sudah tidak ada lagi. Walahum yahzanun, sudah tidak lagi ada kesedihan. Oke, mudah-mudahan kita adalah yang Allah sebut di ayat tersebut, yang tidak lagi memiliki kekhawatiran berlebih, keraguan dan seterusnya, tidak lagi kita gampang digoda kesedihan, hilang apa nih nangis, sedihnya enggak rampung-rampung. Nggih mboten kados niku nggih. Kalau sedih ya biasa saja. Insya Allah kita yakin apa yang ditakdirkan Allah adalah yang terbaik bagi kita semuanya.
Demikian dari saya, mohon maaf segala kekurangan. Nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.